Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman taslima. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai sini, adik-adik sini. Berbincang santai mengenai tips memilih kafling yang aman. Perlu kita membeli aset itu kan yang aman. Maunya kenapa aman? Supaya bisa apa yang kita keluarkan, budget yang kita keluarkan untuk investasi itu kita berimpact kepada kitanya. Nah, jadi ada rencana yang perlu kita siapkan. Rencana mau kita bangun rumah kontrakan atau mau kita sewakan, atau nanti tanah itu mau kita jual lagi. Nah, jika sekiranya peruntukannya tanah itu mau dijual lagi, kita punya memahami dua karakter. Kita pertama siapkan dulu ilmu menjualnya, karena jual tanah, jual properti itu sedikit memiliki harus ada ilmu. Karena jika kita tidak menguasai ilmu menjual itu sendiri, nanti lumayan susah menjual aset tersebut. Nah, beda halnya kalau misalnya kita ada mengetahui pengembangannya, misalnya contoh lah kayak Batakan itu nanti pengembangan kotanya itu ke arah Balikpapan Timur. Nah, jadi otomatis kalau kita misalnya beli di arah Batakan, misalnya pun kita tidak bisa menjual, itu nanti akan memiliki nilai tersendiri. Bisa kita jadikan nanti untuk kita buat kos-kosan, apalagi di sana kan perusahaan lumayan banyak, kantor-kantor industri juga banyak di sana. Dan contoh lah kita lihat di pasar sore itu dulunya pasar, sekarang banyak difungsikan sebagai rumah kos-kosan kontrakan, dan itu sangat ramai sekali di sana untuk investasi. Jadi itu menentukan ya. Jadi selanjutnya kita perlu kita perhatikan, lihat legalitasnya itu penting, karena itu akan menentukan nilai investasinya, terus biaya yang harus kita keluarkan ketika kita membeli tanah tersebut atau kafling tersebut. Pertama, kita harus tahu apakah itu tanahnya itu sertifikat hak milik atau hak guna bangunan. Kalau sertifikat, dia sudah sudah terdaftar di pemerintahan. Jadi ya lebih enak lah kita untuk bertransaksinya. Perlu kita menjadi catatan kalau jika sertifikat, kalau misalnya kafling berarti sudah pecah atau belum. Kalau belum, ya itu harganya itu nanti masuk di nilai jual atau kita keluarkan biaya sendiri. Nah, itu perlu menjadi pertanyaan. Nah, sih yang sudah ada, kalau misalnya suratnya itu masih induk itu nanti untuk ketika kita beli itu masih statusnya PPJB. Dan biaya-biaya sampai balik nama itu dibebankan sudah masuk include di harga jual. Nah, kalau misalnya seperti itu dan itu terlampir di akad jual belinya, walaupun mesti bukan AJB, PPJB. Biasanya kalau masih induk itu dia PPJB dulu, nanti dipecah atas nama pemilik yang disurat. Setelah dipecah, nah baru AJB kepada pembeli. Nah, setelah AJB baru proses balik nama. Enak lagi jika kita beli kaflingnya sudah pecah, lebih enak lagi. Karena apa? Udah pecah, kita bisa langsung AJB. Nah, gitu. Jadi, kemudian yang kedua, tadi kan satu sertifikat. Sertifikat itu bisa hak milik atau hak guna bangunan. Kedua, itu segel atau suratnya kita mau yang segel apa enggak. Kalau yang segel itu kebanyakan sih kalau di ring 3. Kalau di ring 3 itu kebanyakan yang beli maunya masih segel. Kenapa? Lebih murah. Ya, kita pahamilah. Kalau mending beli yang segel lah, tapi yang benar-benar terjamin. Nanti untuk kita melihat di situ, nanti kita akan buat video lagi bagaimana kita mengecek lokasi tersebut itu sudah sertifikat atau enggak, itu nanti pada video-video yang selanjutnya. Nah, kalau kita mau meningkatkan ke sertifikat itu enggak terlalu banyak sih biaya yang dibebankan, sekitar 3 juta sampai 5 juta. Jadi kebanyakan kalau kita beli misalnya harga jual, kalau sertifikat induk ya misalnya 30 juta, itu untuk pemecahannya itu lumayan. Pemecahannya kurang lebih habis sekitar 3 juta. Kemudian
JB-nya 1.500.000, kemudian balik lama kurang lebih 3 juta ya, kurang lebih habisnya sekitar 7 jutaan. Nah, jadi kebanyakan orang yang kalau misalnya untuk investasi, banyak yang dia udah ngerti untuk ngurus ke sertifikat, dia cari yang segel. Nah, tapi semua bedanya apa sih yang membedakan antara sertifikat dan segel? Yang membedakannya itu kalau sertifikat itu tanahnya itu terdaftar di pertanahan, jadi diakuin secara kenegaraan. Karena kalau dalam undang-undang kan bumi terus laut itu kan hak punya negara ya, kemudian diolah untuk keperuntukan negara. Nah, jadi kalau masih segel, nanti kita beli segel ya, segeralah nanti misalnya kita sparkan dana untuk peningkatan kepada sertifikat. Terus yang keempat, kita lihat kondisi perkembangan lingkungan. Itu di situ kita maunya yang ring 1, ring 2 atau ring 3. Kalau ring 1 kan berarti 5 kilo dari kota, masih kota ke 5 kilo keluar lah, itu masih ring 1, dan otomatis biaya yang dikeluarkan ya cukup besar kita. Kalau di kota ya kurang lebih 1 juta sampai 3 juta. Nah, kalau di kota besar ya kayak di Jakarta ya sudah 5 juta per meternya. Kemudian yang selanjutnya kita periksa batas tanah. Pastikan ketika beli tanah tahu di mana batasnya. Kalau kapling di mana patoknya. Nah, jadi supaya apa? Nanti supaya kita sesuaikan dengan suratnya. Nah, jadi kalau misalnya yang jual nggak tahu, berarti kan bermasalah. Dia nggak menguasai tanahnya. Bisa jadi tanah itu bermasalah. Kemudian selanjutnya yang kelima, kita asal usul tanah. Kita harus tahu yang kita beli tanah itu tanah kuburan atau tanah dekat pembuangan sampah atau di bekas rumah ibadah. Kita harus tahu dulu di mana itu asal usulnya. Yang paling bagus ya perkebunan atau persawahan. Asal usul perkebunan atau persawahan itu memiliki kontur yang bagus. Jangan beli yang dekat kuburan kan, ya otomatis untuk nilai investasinya ya enggak ini ya, karena banyak orang yang apa namanya, yang porno lah terhadap tanah kuburan. Kemudian perhatikan akses jalan juga menentukan. Nah, kalau misalnya kita mau yang berkembangnya itu untuk rumah siap bangun ya, hasilnya harus harus bagus lah. Kalau nggak bagus kan otomatis kita nanti bangun rumah tapi pas kita mau kerja hujan becek, nggak bisa tempat kerja, berarti terkendala. Nah, gitu. Kemudian kita antisipasi bahaya sekitar. Ya perlu juga kita ketahui, beli tanah itu jangan sampai kita beli tanah, kita bangun kemudian tanah tersebut mudah banjir atau rawan. Misalnya bangun kos-kosan, nggak lama longsor, otomatis ini kan menjadi nilai yang nggak bagus lah untuk investasi. Maunya kita beli investasi ke depannya 5 tahun kemudian kita bisa menikmati seperti itu. Yang terakhir adalah sesuai dengan kemampuan. Sesuaikan dengan kemampuan yang ada. Kalaupun kita misalnya mau bisanya di ring 3, ya ambil di ring 3. Jangan memaksakan diri, jangan sampai bela-belain beli tanah tetapi bermasalah dengan keuangannya. Nah, sehingga nanti pembeliannya kok macet, nanti disita kan bermasalah lagi. Nah, kalau misalnya kemampuan kita bisanya di ring 2, ya beli di ring 2 saja lah, nggak masalah. Nah, karena kalau di ring 2 itu nanti nggak lama akan menjadi ring 1 kan gitu. Kalau beli ring 3 berarti kita harus sabar, nanti ya 5 tahun ke atas baru kita bisa akuisisi tanah jual aset tersebut atau kita kembangkan untuk lahan produktif. Semoga demikian bermanfaat tips memilih kapling yang aman. Semoga ini bisa menjadi wasilah kita untuk memilih investasi di tanah yang rencana akan kita ambil. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.